Aku tahu endusan itu endusan kelezatan. Hey guys, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita nggak cuma ngebahas kartun, karena ternyata di balik gambar lucu dan warna-warna cerah itu ada hal-hal yang nggak seimut kelihatannya. Dari Scooby-Doo sampai Monster Inc., ada teori-teori yang nyerempet ke wilayah gelap. Bahkan ada yang dibilang berhubungan dengan eksperimen rahasia, dunia spiritual, sampai simbol-simbol misterius. Jadi, siapin cemilan, matiin lampu kalau berani, karena setelah ini kita bakal nyelam ke dunia kartun. Yang ternyata nggak sepolos masa kecil kita. Let's go! Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Kita mulai dari yang klasik banget. Scooby-Doo, where are you? Kartun ini udah jadi ikon dari generasi ke generasi. Geng remaja yang keliling naik van warna-warni, memecahkan misteri, dan selalu berhasil membongkar hantu yang ternyata cuma orang biasa. Tapi di balik semua keseruannya, ada teori yang bilang Scooby itu bukan anjing biasa. Menurut teori populer di internet, Scooby-Doo dipercaya berasal dari eksperimen rahasia milik Uni Soviet di masa Perang Dingin. Ingat nggak? Di tahun 1950-an sampai 60-an, Uni Soviet dan Amerika lagi kejar-kejaran. Siapa duluan yang bisa keluar angkasa? Nah, sebelum manusia dikirim keluar angkasa, Soviet lebih dulu ngirim anjing bernama Laika. Beberapa orang percaya eksperimen itu nggak berhenti di situ. Our artist shows how this flying dog kennel is probably arranged. Radio, food and oxygen supplies, and Laika, the most famous husky in the world, or strictly speaking, out of it. Konon, ilmuwan Soviet sempat melakukan percobaan untuk meningkatkan kecerdasan anjing dengan tujuan menciptakan makhluk yang bisa memahami perintah lewat gelombang radio. Dari situlah muncul prototipe anjing super cerdas dan teori menyebut salah satunya adalah cikal bakal Scooby-Doo. Ceritanya makin aneh ketika disebut ada ilmuwan yang jatuh sayang pada anjing eksperimen itu lalu kabur membawa Scooby ke Amerika. Tapi ilmuwan itu hilang secara misterius. Dan si anjing yang bisa bicara itu akhirnya berkeliaran tanpa tuan. CIA kemudian mendengar rumor tentang makhluk ini dan mengadaptasi kisahnya jadi kartun untuk memancing informasi dari publik. Tagline-nya, Scooby-Doo, where are you? Dipercaya sebagai kode tersembunyi dari CIA untuk mencari Scooby asli yang hilang. Gila nggak? Kalau itu beneran terjadi, berarti kartun yang kita tonton waktu kecil sebenarnya bagian dari operasi rahasia pemerintah. Next, kita beralih ke kartun yang kelihatannya ringan tapi penuh misteri. Hey Arnold! Kartun ini nyeritain tentang Arnold, anak SD berambut aneh yang tinggal bareng kakek neneknya di kota fiksi Hillwood. Kedengarannya sih hangat dan lucu, tapi teori konspirasinya justru gelap banget. Ada teori yang bilang, hey Arnold, terinspirasi dari kisah nyata. Katanya, penciptanya pernah bertemu anak kecil yang hidup di lingkungan keras dan miskin. Anak itu punya gangguan mental dan sering ngomong sama teman-teman imajinasinya sendiri. Dari situ, sang kreator terinspirasi buat bikin karakter Arnold. Tapi teori ini bilang, dia nggak pernah menepati janjinya untuk menolong si anak itu. Kartun sukses besar, tapi anak aslinya tetap terlupakan. Mengerikan? Ya, kalau benar begitu. Tapi teori berikutnya malah lebih aneh lagi. Dibilang, semua karakter di Hey Arnold sebenarnya cuma ada di kepala Arnold. Dunia itu hanyalah pelarian imajinasinya karena dia kesepian dan sering dibully. Makanya, semua karakter punya bentuk kepala aneh, karena semuanya hasil ciptaan otaknya sendiri. Lucunya, itu juga bikin banyak orang sadar, kartun ini terasa agak aneh kalau dipikir-pikir. Dan teori terakhir tentang Arnold malah nyerempet ke medis. Katanya, Arnold dinamai dari penyakit langka, bernama Arnold Chiari Syndrome. Kelainan bawaan yang bikin otak turun ke tulang belakang dan menyebabkan kepala berbentuk lonjong. Dalam teori ini, dibilang kalau Arnold sebenarnya anak hasil hubungan kakek neneknya sendiri yang sudah terlalu tua untuk punya anak. Karena itu, lahirlah Arnold dengan kepala lonjong.
sesuai namanya dan sesuai dengan kondisi medis yang disebutkan tadi. Entah kebetulan atau bukan, bentuk kepala Arnold dan judul kartunnya memang cocok banget dengan teori ini. Serem sih, tapi juga masuk akal sedikit kan? Sekarang kita pindah ke Cars, film animasi Pixar yang kelihatannya lucu dan penuh warna, tapi ternyata juga punya teori kelam. Kalian pasti tahu, di film Cars nggak ada satupun manusia. Tapi semua mobil punya pintu, spion, jendela, semua fitur yang seharusnya dibuat untuk manusia. Jadi, kemana perginya manusia? Menurut teori yang disebut Carcasses Theory, manusia nggak pernah benar-benar hilang. Mereka cuma menyatu dengan mobilnya. Teori ini bilang, di masa depan, dunia mengalami bencana besar, udara beracun, lingkungan hancur, dan satu-satunya cara manusia bertahan adalah dengan hidup di dalam mesin yang bisa menopang tubuh mereka. Awalnya cuma untuk bertahan hidup, tapi lama-kelamaan, teknologi berkembang dan manusia benar-benar terhubung secara biologis ke mobil mereka. Sampai akhirnya, manusia lupa kalau mereka pernah punya tubuh. Mereka percaya diri mereka memang mobil sejak awal. Makanya mobil-mobil di film Cars punya kepribadian, emosi, bahkan bahasa sendiri. Karena jiwa manusia masih ada di dalamnya, cuma terperangkap dalam logam. Mengerikan tapi juga agak filosofis. Seolah Pixar mau bilang, kalau manusia terlalu bergantung sama teknologi, lama-lama kita kehilangan kemanusiaan kita sendiri. I now pronounce you Mary! Dan terakhir, Monster Inc. film Pixar tahun 2001 ini kelihatannya fun banget. Monster lucu, anak kecil, dunia penuh warna. Tapi teori di baliknya bisa bikin kamu nggak lihat Mike Wazowski dengan cara yang sama lagi. Pertama, karakter Mike cuman punya satu mata besar. Dalam simbol konspirasi, satu mata dikenal sebagai The All-Seeing Eye, simbol yang sangat identik dengan Illuminati. Jadi, menurut teori ini, Mike bukan sekadar karakter lucu. Dia adalah representasi dari pengawasan, agen yang selalu memantau, mencatat, dan mengontrol. Kedua, perusahaan Monster Inc. itu sendiri adalah monopoli energi. Mereka satu-satunya penyedia energi di dunia monster, dan sumber energinya adalah jeritan anak-anak manusia. Konsep ini mirip banget dengan teori konspirasi dunia nyata, bahwa kelompok elit mengontrol sumber energi dan ketakutan masyarakat demi kekuasaan. Dan puncaknya, mesin scream extractor, mesin yang menyedot jeritan anak-anak untuk diubah jadi energi. Kalau dipikir-pikir itu disturbing banget. Dan di teori tertentu, mesin itu dianggap sebagai simbol dari praktik kelam dunia nyata tentang bagaimana energi ketakutan dieksploitasi untuk kekuatan. Logo perusahaan Monster Inc. juga mencurigakan. Huruf M dengan satu mata di tengah mirip piramida Illuminati. Beberapa penggemar percaya itu bukan kebetulan, tapi tanda bahwa Pixar sengaja menyisipkan pesan tersembunyi tentang kendali dan pengawasan global. Apakah semua itu cuma kebetulan? Atau Monster Inc. sebenarnya metafora yang lebih dalam tentang siapa yang benar-benar mengendalikan energi di dunia kita? Nah, itu tadi 5 teori konspirasi kartun yang kelihatannya sepele, tapi ternyata nyerempet ke hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari anjing eksperimen Uni Soviet sampai iblis yang nyanyi lagu pop, semua cerita ini bikin kita sadar satu hal. Bahkan hal paling polos dari masa kecil, kita bisa aja punya sisi gelap yang nggak pernah kita sadari. Sekarang giliran kamu. Dari semua teori tadi, mana yang menurut kamu paling gila? Dan mana yang entah kenapa terasa masuk akal? Tulis di kolom komentar, siapa tahu teori kamu malah bisa jadi bahan video berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena bulan ini bakal penuh dengan misteri dan cerita yang bakal bikin kamu ngeragukan segalanya, bahkan kartun kesukaanmu sendiri. See you in the next video. Stay curious, stay safe, and don't stop questioning. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun uncover.